Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 101, Mengejutkan Istana Naga. Di istana tempat Jian Wushuang tinggal, Wang Yuan sedang memurnikan tungku pil di kamarnya sendiri. Saat itu adalah saat yang penting. Wang gendut, Wang gendut. Teriakan terdengar di ruangan itu. Wang Yuan, yang sedang berkonsentrasi memurnikan pil, tiba-tiba teralihkan perhatiannya. Ekspresi wajahnya berubah, sebelum sebuah gerakan ceroboh menyebabkan tungku meledak dan pil di dalamnya menghilang. Sialan, bajingan mana yang menyia-nyiakan bahan obatku? Aku akan membunuhnya jika dia tidak bisa memberiku penjelasan yang bagus. Wang Yuan, yang berdebu dan kotor, menendang pintu hingga terbuka dan berjalan keluar, mendapati dua murid Istana Naga yang memiliki hubungan baik dengannya menunggunya di luar. Apa yang terjadi? Wang Yuan bertanya dengan tidak senang. Kamu sedang memurnikan pil lagi. Kompornya meledak, ya. Melihat itu, kedua murid Istana Naga itu tidak dapat menahan tawa diam-diam. Tak lama kemudian salah satu dari mereka berkata dengan serius, Fatih Wang, pendekar pedang itu sekarang sedang melewati gerbang naga. Dia telah melewati tingkat ke-8. Sebaiknya kau pergi dan melihatnya. Kau peduli padanya karena dia adalah saudaramu, bukan? Kakak ketiga. Dia akan melewati gerbang naga. Wang Yuan terkejut, lalu matanya menjadi cerah, dia telah melewati tingkat ke-8. Dia tidak hanya telah melewati level ke-8, dikatakan bahwa dia melakukannya hanya dengan esensi pedang api yang mengamuk. Seluruh Istana Naga terkejut. Semua orang dari Istana Naga ada di sana, dan kami berdua datang untuk memberitahu Anda segera setelah kami mendengar berita itu. Pria itu melanjutkan. Hanya dengan esensi pedang api mengamuk, bisakah kau melewati tingkat ke-8? Mata Wang Yuan semakin bersinar. Aha, ayo pergi. Ayo kita lihat sekarang. Oh, tunggu sebentar. Kau pergi dulu. Aku akan menyuruh kakak keempat untuk pergi bersamaku. Kata Wang Yuan. Baiklah, cepatlah. Kami sudah memberitahu Anda beritanya. Segera Wang Yuan dan Suro yang tengah berkultivasi tekun di kamarnya berjalan bersama menuju gerbang naga. Di luar gerbang naga, ada kerumunan besar orang. Kecuali mereka yang berpetualang di luar, hampir semua pengikut Istana Naga ada di sana. Murid-murid jenius seperti Bai Cheng, Sulai dan lainnya yang jarang muncul tetapi mampu melewati tingkat ke-8 juga ada di sana. Sulai, aku tidak menyangka kamu akan datang. Bai Cheng melirik Sulai. Aha, aku tidak menyangka kau akan datang juga. Sulai tersenyum dan berkata, jarang sekali ada bakat luar biasa muncul di Istana Naga. Tentu saja aku ingin melihatnya. Bai Cheng mendengus tanpa berkata apa-apa lagi. Namun, melihat ke arah menara emas di depannya, matanya berkedip aneh. Pendekar pedang, Jian Wushuang. Tatapan mata Bai Cheng dingin, target dari Komando Pembunuhan Scarlet, Yang Mulia di Grey secara pribadi memerintahkanku untuk bertindak tegas dan membunuhnya setiap kali aku mendapat kesempatan. Namun, di Istana Naga, membunuhnya bukanlah hal yang mudah. Secara terbuka, Bai Cheng adalah seorang jenius teratas di Istana Naga. Faktanya, dia adalah anggota Menara Bulu Darah. Dia adalah mata-mata di Istana Naga yang dikirim oleh Menara Bulu Darah dengan biaya yang sangat besar. Banyak murid yang hadir berbicara tentang pendekar pedang. Sungguh mengejutkan. Kita semua mengira bahwa melakukan banyak tugas secara bersamaan itu mustahil dan bahwa adalah bodoh untuk memahami SWOT Essence of Gale, Earth SWOT Essence, dan SWOT Essence of Raging Fire secara bersamaan. Namun, dia telah melewati level ke-8 Dragon Gate hanya dengan SWOT Essence of Raging Fire. Tutut. Berita bahwa Jian Wushuang lulus tingkat ke-8 dengan esensi pedang api yang mengamuk hanya tersebar di seluruh Istana Naga. Awalnya, beberapa dari mereka meragukannya. Namun, ketika mereka tiba di gerbang naga, mereka bertemu dengan penjaga level ke-8. Dia mengakui bahwa dia dikalahkan oleh Jian Wushuang hanya dengan esensi pedang api mengamuk. Mereka pun menjadi gempar. Tidak seorang pun meragukannya lagi. Kemudian, mereka menunggu untuk melihat seberapa jauh Jian Wushuang bisa melangkah. Lulus level ke-8, terus kenapa? Bahkan jika dia berhasil dengan SWOT Essence of Raging Fire saja, apa buktinya? Mungkin karena dia mengerahkan seluruh energinya untuk memahaminya tetapi mengabaikan SWOT Essence of Gale dan Earth SWOT Essence. Aku khawatir dia paling memahami SWOT Essence of Raging Fire sekarang. Tanpa diduga, seseorang mendengus dan mengucapkan kata-kata itu. Itu adalah Nangong Jie yang memiliki hubungan dengan Jian Wushuang sebelumnya. Awalnya, mereka semua tidak memiliki ekspektasi apapun terhadap Jian Wushuang, bahkan Palace Master White sangat kecewa karena dia memahami 3 jenis esensi pedang pada saat yang sama. Namun, Nangong Jie senang melihat ini. Tetapi saat dia mendengar Jian Wushuang telah melewati level ke-8 hanya dengan esensi pedang api yang mengamuk, dia merasa cemburu. Aku yakin pendekar pedang itu paling jago dalam esensi pedang api mengamuk. Dia akan mencapai level ke-8.
Tidak mungkin bisa melewati level ke-9. Kalau dia berhasil, aku akan mengganti nama depanku dengan nama belakangku. Nangong Jie mengerang. Ucapnya dengan keras. Banyak murid Istana Naga di sekitarnya mengangguk setelah mendengar itu. Mereka pikir Nangong Jie benar. Jika Jian Wushuang benar-benar membuat kemajuan besar saat memahami esensi pedang api, angin, dan bumi yang mengamuk di satu waktu, itu benar-benar bertentangan dengan tatanan alam. Tentu saja, tidak peduli apapun hasilnya nanti. Di tingkat ke-9 Gerbang Naga. Penjaga level di dalamnya adalah seorang pria kuat berambut merah. Memahami prinsip pisau api mengamuk, dia bertarung dengan pedang dengan cara yang sombong. Dan Jian Wushuang membalas dengan ilmu pedang darah dan api yang berdasarkan esensi pedang api yang mengamuk. Serangan demi serangan, masing-masing berkobar hebat hingga menimbulkan api yang dapat menghancurkan segalanya. Dia telah bertarung dengan pria kuat berambut merah itu untuk waktu yang lama. Pendekar pedang, aku mengenalmu, dan tahu bahwa kau paling ahli dalam esensi pedang Gale dan esensi pedang bumi. Gunakan semuanya, kalau tidak kau tidak akan bisa mengalahkanku hanya dengan esensi pedang Raging Fire. Tiba-tiba sebuah pedang terbelah saat dia berbicara dan udara terbelah menjadi dua dalam sekejap. Ketika Jian Wushuang menangkis pedang pria kuat berambut merah itu, sudut mulutnya melengkung ke atas. Saya telah mempelajari prinsip pedang api yang ganas dalam setengah tahun terakhir. Akhirnya saya dapat menampilkan jurus ke-6 dari ilmu pedang darah dan api. Namun, jurus itu hanya dapat membantu saya melewati level ke-8. Bertarung dengan penjaga level di level ke-9, dia benar-benar tertekan, dan yang lebih penting, penjaga level tidak melakukan yang terbaik. Jian Wushuang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kemudian dia tidak menyembunyikan kekuatannya lagi. Hati-hati. Setelah mengatakannya, Jian Wushuang segera mengeluarkan pedang pembunuh 3 miliknya. Wow! Cahaya pedang itu melesat sejauh puluhan meter dalam sekejap, begitu pula dengan cahayanya. Cepat, sangat cepat. Terlalu cepat untuk bereaksi pada waktunya. Pendekar pedang tak berwujud, jurus ke-6. Pria kuat berambut merah itu membuka matanya lebar-lebar. Namun, Jian Wushuang sudah melangkah ke tingkat ke-10. Tingkat ke-9 lulus. Faktanya adalah Jian Wushuang mengalahkannya hanya dengan satu gerakan ketika dia tidak menyembunyikan kekuatannya. Di level ke-10, lawannya adalah seorang wanita berpakaian hitam yang menggunakan tombak panjang. Dia menguasai Dripping Water dan Gale secara bersamaan, dan tombaknya cepat dan kuat. Kali ini, Jian Wushuang benar-benar menekannya dengan Sword Essence of Raging Fire dan Sword Essence of Gale. Akhirnya kekuatan Earth Ground Realm di tubuhnya dilepaskan. Setelah beberapa ronde, dia mengalahkannya. Tingkat ke-10 lulus.